Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman Kukumbing Channel dimanapun berada, selamat bertemu kembali dengan Kukumbing Channel. Channel berbagi skill dan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Semoga teman-teman Kukumbing Channel senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lancar segala urusan, lancar rezeki, dan hidup penuh dalam keberkahan. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman Kukumbing Channel, kalau pada video sebelumnya kita telah membahas tentang tupoksi seorang sekretaris desa, maka kali ini kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan tupoksi kepala urusan tata usaha dan umum atau sering disingkat KUR, TU, dan umum. Yuk kita mulai cekidot. Kedudukan, tugas, dan fungsi KUR Tata Usaha dan Umum. Yang pertama dan yang paling penting itu ya, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat desa itu dasar hukumnya apa? Yaitu dasar hukum dari tupoksi perangkat desa. Yang pertama adalah Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Yang kedua, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kedudukan, KUR Umum Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan ketatausahaan desa dan urusan umum desa. KUR Tata Usaha dan Umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi tata usaha dan umum. Oleh karena itu, KUR Tata Usaha dan Umum itu harus selalu berkoordinasi dengan sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya. Karena KUR Tata Usaha dan Umum itu merupakan tugas utamanya adalah membantu menyelesaikan tugas sekretaris desa. Tugas KUR TU dan Umum berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2015. Yang pertama itu merancang tata naskah rapat, menulis notulen, berita acara, dan mengarsipkannya. Yang kedua, menganggedakan pengiriman dan penerimaan surat, baik surat keluar maupun surat masuk ke dalam buku agenda desa. Yang ketiga, mencatat secara teliti atas pengiriman surat keluar, mulai dari nomor, tanggal, isi surat, dan tujuan ke dalam buku ekspedisi. Yang keempat, melaksanakan pengelolaan data perangkat desa, baik yang baru diangkat maupun yang sudah diberhentikan, ke dalam buku aparat pemerintah desa. Selain tugas-tugas yang tadi, KUR Umum juga memiliki tugas berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan bidang tugasnya. DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran, DPPA dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, DPAL dokumen perubahan anggaran lanjutan. Yang kelima, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atau pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidangnya. Ya, ini misalkan punya kerjasama dengan, misalkan ada pembangunan atau penambahan fasilitas kantor, kemudian ada vendor atau ada badan usaha tertentu yang ditunjuk sebagai penyedia jasa, maka yang menandatangani di sini adalah KUR, TU, dan Umum. Ya, tentunya bersama dengan kepala desa ya. Yang keenam, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Nah, selain tugas-tugas yang tadi, berdasarkan dari Permendagri nomor 20 juga ya, tugas KUR Umum dilihat dari pembagian tugas sebagai PPKD atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Yang pertama, penyediaan operasional pemerintah desa. Yang kedua, penyediaan operasional BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Tiga, penyediaan sarana atau aset tetap perkantoran dan pemerintah atau pemerintahan. Empat, pemeliharaan gedung prasarana kantor desa. 5, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan gedung prasarana kantor. Nah, ini harus diingat ya. Ini nomor
4 dan nomor 5 ini bagian dari pembangunan. Untuk pembangunan itu merupakan tugas dari Kasih Kesejahteraan ya. Nah, Kasih Kesejahteraan itu KUR pembangunan pada waktu yang dulu. Namun khusus nomor 4 dan nomor 5 yaitu untuk kantor desa, maka itu tidak menjadi wewenang Kasih Kesejahteraan, tapi menjadi wewenang KUR Tata Usaha dan Umum. Jadi ingat ya, itu walaupun Kasih Kesejahteraan itu adalah bertanggung jawab atau bertugas di bidang pembangunan, tapi khusus untuk pembangunan, rehabilitasi atau peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana kantor desa, maka itu adalah wewenang KUR Tata Usaha dan Umum, bukan wewenang Kasih Kesejahteraan. Itu ya. Yang keenam, pelayanan administrasi umum dan kependudukan. 7, pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa. 8, pengelolaan administrasi, inventarisasi, penilaian aset desa. Kemudian format buku ini buku administrasi untuk laporan KUR Tata Usaha dan Umum. Itu yang pertama buku rancangan APBDes, yang kedua buku agenda, yang ketiga buku inventaris, yang keempat adalah buku ekspedisi. Nah, format buku ini teman-teman dapat download di deskripsi ya, linknya sudah saya kasih di deskripsi video ini. Jadi teman-teman silahkan download kalau kiranya membutuhkan format buku-buku untuk KUR Tata Usaha dan Umum ini. Yang terakhir, hak KUR Tata Usaha dan Umum. Hak KUR Tata Usaha dan Umum itu yang pertama menerima gaji bulanan, tunjangan, jaminan kesehatan, serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. Yang kedua, menerima bimbingan atau bimbingan teknis dan pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dan yang ketiga, menerima hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah teman-teman Kukumbing Channel, itulah tadi tupoksi dari KUR Tata Usaha Umum Pemerintahan Desa. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberikan pencerahan. Please like and subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.